Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala ma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan, sahabat-sahabat, adik-adik semua, alhamdulillah. Kita bertemu kembali dalam channel Ainur Rafiq Dawam, Ainur Rafiq Dawam Channel atau channel Ainur Rafiq Dawam. Eh, Pada kesempatan ini, yaitu edisi yang ke-27, saya ingin melanjutkan terkait dengan kiat-kiat mendidik anak atau 4 hal penting yang agar anak-anak kita menjadi waladun solihun yad'aulah sebagai dambaan semua orang ya. Nah, eh, dalam apa kalau kita ingin mewujudkan putra putri kita menjadi waladun solihun yad'aulah itu ada 4 kiat ya. Jadi yang pertama adalah keteladanan, yang kedua adalah komunikasi yang positif, kemudian tidak membanding-bandingkan antara satu anak dengan anak yang lain, dan yang keempat adalah memberikan asupan makanan dan minuman itu dari rezeki yang halal. Saya ingin menjelaskan lebih lanjut untuk yang pertama, yaitu terkait dengan keteladanan. Sebagaimana diungkapkan kita bahwa eh, keteladanan menjadi sangat penting untuk putra-putri kita. Mengapa penting? Karena yang dilihat secara langsung oleh putra-putri kita sejak putra-putri kita masih bayi begitu, itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita pikirkan. Ya. Oleh karena itu, terkait dengan keteladanan ini, saya bisa membagi ke 3 keteladanan ya. Yang pertama adalah keteladanan dalam berpikir, Bapak Ibu ya. Keteladanan dalam berpikir. Kita selalu dihimbau oleh Rasulullah Muhammad SAW, oleh para ulama-ulama kita, oleh para ustadz kita, kita harus selalu berpikir positif. Nah, kalau dalam bahasa bahasa agamanya adalah husnudzon ya. Jadi husnudzon. Jadi kita harus berpikir yang positif. Itu adalah keteladanan yang pertama, yaitu keteladanan dalam berpikir. Kemudian yang kedua adalah keteladanan dalam berbicara atau berkomunikasi. Berbicara atau berkomunikasi. Nah, ini menjadi kiat yang kedua, yaitu terkait dengan komunikasi yang positif. Ya. Jadi putra-putri kita ketika kita berbicara dengan orang lain, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, putra-putri kita itu melihat, kemudian mengalami langsung. Karena putra-putri kita ada di samping kita, atau ada di belakang kita, atau di depan kita, atau pas kita gendong, atau yang lain, atau yang lain. Artinya putra-putri kita selalu melihat bagaimana cara kita berkomunikasi dan bagaimana cara kita berbicara. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah keteladanan dalam berperilaku atau bertindak atau bekerja atau melakukan sesuatu. Jadi ada 3 Bapak Ibu ya terkait dengan keteladanan ini. Nah, keteladanan berpikir, keteladanan berbicara atau berkomunikasi, keteladanan berperilaku ini harus dilakukan selama 24 jam, Bapak Ibu ya. Adik-adik semua, sahabat-sahabat, memang itu harus dilakukan selama 24 jam. Artinya itu tidak terputus-putus. Jangan kemudian pada hari ini keteladanan berpikir, berbicara, dan bertindak atau berperilaku itu baik di hari ini, hari berikutnya tidak baik. Nah, itu tidak seperti itu. Tetapi harus secara kontinu selama 24 jam dalam 1 hari dan 7 hari dalam 1 minggu dan 30 hari dalam 1 bulan. Nah, oleh karena itu, terkait dengan keteladanan ini menjadi yang sangat strategis ya. Mungkin kita bacakan ulang, memang keteladanan itu sudah
contohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang tertera di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi contoh yang paling gamblang, teladan yang paling gamblang itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khuluquhu Al-Quran. Jadi memang representasi sebagai representasi dari Al-Quran itu sendiri adalah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Oke, jadi yang pertama adalah keteladanan berpikir. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, memang kadang-kadang orang tua itu ketika menghadapi suatu masalah, kadang-kadang itu punya pikiran-pikiran yang negatif ya, punya pikiran-pikiran yang kurang baik, yang kurang positif katakanlah begitu. Nah, bagaimana cara untuk meredam itu? Cara untuk meredam itu hanya ada dua, yaitu kita harus bersyukur dan kita harus bersabar. Biasanya kehidupan itu apa yang mendera pada orang tua, pada kita sebagai orang tua, itu biasanya itu adalah yang terkait dengan apa kehidupan duniawi dan juga biasanya kehidupan duniawi ya. Kehidupan duniawi biasanya yang apa eh, yang apa melingkupi kehidupan kita yang kemudian bisa mempengaruhi pemikiran kita itu biasanya adalah kehidupan duniawi. Misalnya nih kebutuhan akan apa kebutuhan tentang makan minum, kebutuhan primer yaitu makan minum, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal itu bermasalah misalnya ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Atau mungkin juga ya kebutuhan sekunder ya. Kebutuhan sekunder atau bukan kebutuhan pokok yang selain kebutuhan makan, kebutuhan pakaian dan kebutuhan tempat tinggal ya. Misalnya tempat tinggal sudah ada, cuma kurang indah, kurang bagus ya. Itu namanya sudah bukan kebutuhan primer lagi, tapi sudah kebutuhan sekunder. Nah, itu ya. Jadi memang keteladanan yang terkait dengan berpikir, kita sebagai orang tua harus selalu berpikir positif. Kalau dengan kata lain adalah husnudzon. Husnudzon kepada siapapun ya. Husnudzon kepada putra-putri kita, husnudzon kalau yang suami kepada istrinya, yang istrinya kepada suaminya, kepada keluarganya dan sebagainya dan sebagainya. Itu husnudzon dalam apa husnudzon terhadap orang lain ya. Jadi husnudzon. Jadi yang pertama adalah keteladanan dalam berpikir, yaitu kita harus berpikir husnudzon atau berpikir positif. Kemudian yang kedua, itu adalah apa keteladanan dalam berbicara. Nah, dalam berbicara ini memang dalam Al-Quran itu selalu disampaikan bagaimana kita berbicara, kita berkomunikasi. Ya. Kalau kita berbicara, saya kira itu sangat jelas ya. Waqulu qawlan sadida. Misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus mengucapkan sesuatu yang baik, yang positif, katakanlah yang jujur. Nah, jadi kita tidak menutup-nutupi sesuatu dengan perkataan yang lain. Karena kalau kita sudah mulai eh, mulai mengatakan atau berbicara bohong, maka itu akan terus akan muncul kebohongan-kebohongan berikutnya. Nah, oleh karena itu terkait dengan keteladanan dalam berbicara atau berkomunikasi ini menjadi sangat penting ya kita isinya jujur, kemudian cara menyampaikannya dengan baik ya. Jadi dengan tidak membentak-bentak, dengan marah-marah, dengan kasar kita harus memberi keteladanan dalam hal berbicara. Demikian juga dalam berperilaku, Bapak Ibu ya. Nah, berperilaku ini bisa macam-macam ya, mungkin berperilaku dalam hal muamalah ya, dalam hal pergaulan antar manusia, kita dengan tetangga, kita dengan istri kita atau istri dengan suami, kemudian apa bermuamalah atau berinteraksi antara orang tua dengan anak. Nah, itu juga menjadi faktor utama eh, keteladanan ya. Jadi keteladanan dalam berperilaku yang kita berperilaku yang muamalah, berperilaku muamalah juga perilaku yang lain atau tindakan yang lain yaitu ibadah ya dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah kita itu akan menjadi contoh bagi putra-putri kita.
Nah, keteladanan orang tua di dalam beribadah itu sangat-sangat efektif bagi putra-putri kita. Ketika kita beribadah, kita harus secara ikhlas, ya intinya adalah ikhlas itu pada prinsipnya ikhlas. Jadi kita jangan sampai ketika kita beribadah itu ada niat-niat yang lain ya. Nah, kalau misalnya kita kita memiliki niat yang tulus, insyaallah itu merupakan keteladanan berperilaku yang sangat baik. Oke ya, jadi ada 3 hal, yang terkait dengan keteladanan ini, yaitu keteladanan dalam berpikir, kita harus berpikir positif, keteladanan dalam berbicara atau berkomunikasi dengan yang baik, kemudian, keteladanan dalam berperilaku ini ada 2, perilaku muamalah dan perilaku terkait dengan ibadah. Ini semuanya akan dipantau oleh putra-putri kita. Barangkali itu yang pada kesempatan ini, mari kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.